Kementerian Agama sebagai regulator dalam penyelenggaraan ibadah umroh menyampaikan sejumlah catatan dan evaluasi atas penyelenggaraan ibadah umroh 3 gelombang pada 1, 3, dan 8 November 2020 lalu yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dengan jumlah jamaah dari Indonesia sebanyak 359 orang dan diberangkatkan oleh 44 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Catatan dan evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Fahlu Rozi saat rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 18 November 2020 lalu. Catatan yang pertama, jamaah berangkat umroh tanpa adanya karantina terlebih dahulu, namun langsung berkumpul pada hari keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Catatan kedua, jemaah melakukan tes PCR atau swab yang mepet dengan waktu keberangkatan dan pada satu laboratorium, sehingga pada saat akan berangkat, hasil PCR atau swab belum keluar. Catatan ketiga, kedatangan jemaah di Hotel Mekah langsung dikarantina selama 3 hari dan dilakukan PCR atau swab oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Hasil tes kesehatan di Saudi pada keberangkatan tanggal 1 November 2020 terkonfirmasi jemaah dari Indonesia yang positif COVID-19 sebanyak 8 orang. Pada tanggal 3 November 2020 terkonfirmasi yang positif COVID-19 sebanyak 5 orang. Dan keberangkatan tanggal 8 November 2020 tidak ada yang positif COVID-19. Dari 13 jemaah dari Indonesia yang positif COVID-19, 3 diantaranya sudah kembali ke Indonesia, 7 orang juga akan kembali ke tanah air, dan 3 masih karantina di Saudi. Berdasarkan catatan tersebut, Kementerian Agama melakukan sejumlah evaluasi atas penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Evaluasi yang pertama, perlunya karantina jemaah pada saat keberangkatan minimal 3 hari sebelum keberangkatan untuk memastikan proses tes PCR atau swab test dilakukan dengan benar, tidak mepet waktunya, dan menghindari resiko adanya pemalsuan data status jemaah. Kedua, pentingnya melakukan verifikasi dan validasi dokumen hasil swab atau PCR yang dilakukan oleh petugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dari luar negeri. Hasil di lapangan, bukti dokumen bebas COVID-19 belum terverifikasi secara sistem, sehingga masih ada kemungkinan pemalsuan bukti bebas COVID-19. Evaluasi ketiga, jemaah harus melaksanakan disiplin yang ketat terkait dengan penerapan protokol kesehatan selama masa karantina, baik di tanah air maupun di hotel tempat jemaah menginap. Selanjutnya, sebagai evaluasi keempat, saat kedatangan di tanah air akan dilakukan prosedur karantina oleh KKP Bandara Soekarno-Hatta jika jemaah tidak dapat menunjukkan bukti hasil PCR atau swab negatif dari Kementerian Kesehatan Saudi. Jemaah akan dilakukan tes PCR dan swab test selama masa karantina dan baru diizinkan melanjutkan perjalanan ke daerah asal setelah menunjukkan hasil swab negatif.